Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Yuliana. Saya dari Farmasi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Pertama, pengertian obat tradisional adalah merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat banyak, sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik yang lebih mengutamakan proses produksi dan penanganan bahan baku. Prinsip industri obat tradisional harus membuat obat tradisional yang sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum pada surat izin edar, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi penggunanya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Definisi CPOTB: seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Manfaat CPOTB bagi industri ada 6, yaitu yang pertama, menjamin konsistensi pembuatan produk, yang kedua, meningkatkan mutu secara kontinu, yang ketiga, menghilangkan ketergantungan pada individual. Yang keempat, meningkatkan rasa kepercayaan konsumen. Yang kelima, mempererat hubungan antara produsen dan konsumen. Yang keenam, pembuktian konsistensi mutu. Manfaat CPOTB bagi konsumen. Yang pertama, mutu produk lebih terjamin, dan yang kedua, memperkecil risiko terjadinya kontaminasi bakteri. Aspek-aspek CPOTB. Yang pertama yaitu personalia. Penanggung jawab teknis harus seorang apoteker yang berkewarganegaraan Indonesia, sehat secara fisik, mental, dan mempunyai keterampilan. Penanggung jawab teknis ikut bertanggung jawab terhadap penyiapan prosedur pembuatan dan pengawasan pelaksanaan proses pembuatan, kebenaran bahan, alat, dan prosedur pembuatan, kebersihan produk, keamanan dan mutu obat tradisional. Yang kedua, bangunan, ruangan atau tempat administrasi, ruangan atau tempat menyimpan simplisia yang baru saja diterima dari pemasok, tempat sortasi, tempat pencucian, ruangan, tempat atau alat pengeringan, tempat penimbangan, ruangan pengolahan, ruangan atau tempat simplisia termasuk bahan baku lainnya yang telah diluluskan, ruangan atau tempat produk antara dan produk ruahan, ruangan atau tempat penyimpanan bahan pengemas, ruangan atau tempat pengemasan, ruangan atau tempat produk jadi termasuk karantina produk jadi, laboratorium atau tempat pengujian mutu, toilet, dan ruangan atau tempat lain yang dianggap perlu. Yang ketiga yaitu peralatan. Peralatan terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi keamanan dan mutu obat tradisional. Rancangan bangunan yang tepat sehingga dapat menjamin keamanan, mutu, dan keseragaman obat tradisional. Ukuran dan kapasitas produksi yang sesuai dengan jumlah produksi dan luas ruangan. Letak sesuai, tidak mencemari, dan mudah dibersihkan. Yang keempat, sanitasi dan hygiene. Pada setiap aspek pembuatan obat tradisional harus dilakukan upaya untuk menjamin kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dari personalia, bangunan, peralatan, bahan, proses pembuatan, pengemas, dan setiap hal yang merupakan sumber pencemaran produk. Yang kelima, pengolahan dan pengemasan. Bahan baku dan bahan pengemas harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Validasi proses, validasi ulang, tidak terdapat pencemaran fisik, kimia, atau jasa teknik. Terdapat nomor kode produksi, menghindari kontaminasi silang, dicek kebenarannya saat pengemasan, disimpan secara rapi, teratur, dan dapat disimpan secara FIFO. Yang keenam, pengawasan mutu. Meloloskan atau menolak tiap batch bahan baku, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, serta hal yang telah ditentukan, sekurang-kurangnya berdasarkan pengujian secara kualitatif. Menyediakan baku pembanding sesuai persyaratan yang terdapat pada prosedur pengujian yang berlaku dan menyimpan bahan pembanding ini pada kondisi yang tepat. Khusus untuk bahan baku segar, sekurang-kurangnya menyimpan deskripsi dari bahan yang bersangkutan.
Yang ketujuh yaitu inspeksi diri. Tujuan dari inspeksi diri adalah untuk melakukan penelitian apakah seluruh aspek pengelolaan, pengemasan, dan pengendalian mutu selalu memenuhi CPOTP. Program inspeksi ini hendaklah dirancang untuk mengevaluasi pelaksanaan CPOTP dan untuk menetapkan tindak lanjut. Inspeksi diri dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan kebutuhan industri yang bersangkutan. Inspeksi diri dapat menyeluruh dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang kedelapan yaitu dokumentasi. Dokumentasi pembuatan produk merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang meliputi spesifikasi, label, etiket, prosedur, metode dan instruksi, catatan dan laporan, serta jenis dokumentasi lain yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembuatan produk. Dokumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap petugas mendapat instruksi secara rinci dan jelas mengenai bidang tugas yang dilaksanakannya, sehingga memperkecil risiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi. 9. Penanganan terhadap hasil pengamatan. Yang pertama yaitu keluhan dan laporan masyarakat yang menyangkut keamanan mutu dan hal-hal lain yang merugikan. Masalah harus diperiksa dan dievaluasi serta ditindak lanjuti. Yang kedua, obat tradisional yang berfungsi menimbulkan efek samping yang merugikan atau mutu dan keamanannya tidak memadai lagi harus segera ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Purnomo, saya dari program studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan TNI AU Adi Sucipto Yogyakarta angkatan tahun 2019. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan atau menyampaikan materi yang bertujuan untuk melengkapi tugas saya, yaitu tentang CPOB. Apa itu CPOB? CPOB adalah cara pembuatan obat dengan baik yang benar. Nah, tujuan CPOB ini sendiri yang pertama adalah menjamin perusahaan atau industri farmasi itu melakukan produksi obat itu dengan secara konsisten dan juga kontinu. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjamin perusahaan atau industri farmasi itu melakukan produksinya atau menghasilkan obatnya itu sesuai dengan persyaratan atau standarisasi yang berlaku, seperti itu tujuannya. Kemudian CPOB ini melebihi dua. Yang pertama adalah aspek produksi dan juga pengendalian mutu. Kemudian CPOB ini juga memiliki beberapa aspek ya untuk tahun 2018 ini. Untuk tahun yang 2018 ini CPOB itu memiliki beda aspeknya dengan 2012. Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah sistem mutu industri farmasi, yang kedua personalia, yang ketiga bangunan fasilitas, yang keempat peralatan, yang kelima produksi, yang keenam cara penyimpanan obat dan pengiriman obat yang baik, yang ketujuh pengawasan mutu, yang kedelapan inspeksi diri dari audit mutu dan audit persetujuan pemasok. Kemudian yang 9 keluhan dan penarikan produk, 10 dokumentasi, 11 kegiatan alih daya, dan yang terakhir ada kualifikasi dan juga validasi, seperti itu. Kemudian saya di sini akan masuk memberikan penjelasan di pengendalian mutu. Untuk pengendalian mutu sendiri dari CPOB ini tujuannya adalah memberikan arahan dan juga kebijakan tentang mutu, dan juga tentunya memberikan tindakan sistematis untuk melakukan sistem mutu itu dari manajemen mutu. Kemudian yang nomor 2 itu adalah personalia. Untuk personalia sendiri tugasnya itu adalah melakukan pengawasan kepada industri farmasi dalam pembuatan obat itu dari proses pembuatan atau produksi sampai dengan proses penyebaran sampai di pasar-pasar seperti itu tugasnya adalah personalia. Nah, kualifikasi dari personalia itu yang pertama itu harus disiplin, kedua tanggung jawab, ketiga terampil, yang keempat harus memiliki pengalaman. Seperti itu untuk kualifikasi menjadi personalia. Kemudian yang selanjutnya adalah bangunan dan fasilitasnya. Untuk bangunan dan fasilitas sendiri itu ada banyak ya syaratnya diantaranya adalah ini.
terhindar dari pencemaran lingkungan, udara, tanah, air, dan limbah industri lain. Kemudian terlindung dari cuaca, banjir, serta hewan kecil dan pengerat. Kemudian beberapa ruangan perlu dilengkapi pengaturan tekanan udara, kelembapan, dan pengendalian jumlah mikroba itu. Kemudian ada yang lain yaitu permukaan dinding, lantai, dan langit-langit bagian dalam halus, bebas retak dan sambungan terbuka, tidak melepaskan partikulat, serta memungkinkan pelaksanaan pembersihan bila perlu disinfeksi yang mudah dan efektif. Kemudian lantai di area pengolahan terus kedap air halus dan rata, saluran pembuangan air besar dan tidak berarus balik, diberikan jalur lalu lintas personil dan obat dan diatur agar antar bahan obat tidak tercampur. Nah, berikut itu adalah penjelasan dari saya mengenai CPOB. Terima kasih. Kemudian saya di sini juga akan menjelaskan materi tentang CPKB atau cara pembuatan kosmetika dengan baik yang benar. CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan itu senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Itu tujuannya. Kemudian penerapannya sendiri, penerapan CPKB itu adalah merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Jadi penerapan CPKB itu sendiri sudah diakui oleh dunia internasional ya tentunya. Kemudian tujuan CPKB itu untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Jadi tujuannya itu adalah agar masyarakat itu tidak terpancing ataupun mengkonsumsi barang-barang kosmetik yang beredar di masyarakat. Kan saat ini ya kejahatan kan sudah marak di dunia maya maupun di dunia nyata seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Nah, tujuan yang pertama itu untuk melindungi masyarakat. Tadi kan banyak sekali kejahatan-kejahatan seperti yang sudah beredar di dunia maya, bahkan ada beberapa artis dulu itu terlibat juga. Nah, itu untuk melindungi masyarakat dengan hal-hal seperti itu. Juga tentunya untuk menambah pasar Indonesia di dunia luar, menaikkan ekonomi negara Indonesia seperti itu. Kemudian ada aspek-aspek CPKB atau pedoman yang harus diterapkan dalam CPKB itu sendiri. Yang pertama adalah sistem manajemen mutu, terus yang kedua adalah ketentuan umum, terus yang ketiga adalah personalia, yang keempat adalah bangunan dan fasilitas, yang kelima adalah peralatan, yang keenam adalah sanitasi dan higieni, yang ketujuh adalah produksi, yang kedelapan adalah pengawasan mutu, yang kesembilan adalah dokumentasi, yang kesepuluh adalah audit internal, yang 11 adalah penyimpanan, yang 12 itu kontrak produksi dan pengujian, yang terakhir adalah penanganan keluhan dan penarikan produk. Jadi itu totalnya itu ada 13 aspek-aspeknya. Nah, pedoman atau aspek itu diterapkan untuk yang pertama adalah untuk industri kosmetika yang menerima kontrak produksi. Nah, itu dibuktikan dengan sertifikasi CPKB. Itu industri kosmetika harus mempunyai sertifikat. Kemudian ada industri kosmetika yang tidak menerima kontrak produksi, tapi itu tetap harus dibuktikan dengan sertifikasi CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB. Nah, sertifikasi dan surat keterangan penerapan CPKB itu setelah diterbitkan itu dilakukan berlaku dalam waktu itu 5 tahun seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.